Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil laporan observasi untuk tugas mata kuliah Sistem Cerdas yang disusun oleh Muhammad Tito Maiza Henanda dengan saya sendiri, lalu dengan rekan saya Naufal Muhammad dan Muhammad Diandra Razan Hardiman. Masalahnya, lakukan analisis, desain, dan implementasi algoritma genetik ke dalam suatu program komputer dengan menemukan base value predict dari fungsi fx sama dengan A0 tambah A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 tambah A3 kali Y3 terusnya sampai dia ke tambah A10 kali Y10, di mana fx ini menyatakan harga saham saat ini. A0, A1 sampai A10 adalah suatu konstanta yang dicari. Y1, Y2 sampai Yn adalah nilai saham dari hari ke-1 sampai ke-10. Analisis dan penjelasannya menggunakan implementasi genetik algoritma menggunakan bahasa pemrograman Python yang diaplikasikan ke Google Colab, yang dimulai dari pembuatan kromosom, pembentukan populasi, persilangan, mutasi anak, dan seleksi populasi untuk generasi berikutnya. Lalu ini ada diagram apa yang algoritma ini yang dikerjakannya. Pada pembuatan kromosom dibentuk dengan menggunakan representasi integer, yaitu bilangan yang bernilai dari 0 sampai 9. Kromosom dari individu akan ditampung ke dalam array dengan jumlah kromosom sebanyak 20. Lalu individu tadi akan ditampung ke dalam kumpulan populasi sebanyak 40 individu per populasi. Setelah terkumpul, sebagian populasi akan dipilih akan menjadi parent yang menggunakan rule well selection dalam menentukan fitness dari calon parent. Kami menggunakan fungsi f sama dengan H untuk mencari nilai paling kecil daripada masalah. Hasil dari fungsi ini akan menampilkan nilai fitness yang besar untuk hasil H yang kecil. Lalu ada diagram root well-nya serta kromosom dan value fitness-nya. Setelah dipilih, parent selanjutnya akan dilakukan crossover antara masing-masing parent. Crossover ini dilakukan dengan menggunakan rekombinasi 2 poin, contohnya di gambar bawah. Selanjutnya akan dilakukan mutasi kepada child. Jika child memiliki kemungkinan mutasi yang besar, maka akan dilakukan proses mutasi. Jika tidak, maka child akan disimpan ke dalam array sementara. Untuk mutasi child, akan dipilih satu gen dari kromosom child, lalu kromosom yang dipilih akan ditukar dengan menggunakan random integer dari 0 sampai 9. Tahap berikutnya adalah seleksi populasi. Populasi parent dan populasi child akan digabung menjadi satu. Populasi tersebut disorting berdasarkan fitness dari masing-masing individu, baik parent maupun child. Proses ini disebut seleksi elitisme. Setelah disorting, setengah dari populasi akan dimasukkan ke populasi untuk generasi berikutnya, dan setengahnya lagi akan dihapus. Lalu berlanjutlah proses-proses tadi untuk generasi berikutnya. Pada implementasi ini, kami membuat pergantian generasi hingga 100 generasi. Jika syarat untuk berhenti telah terpenuhi, maka proses penentuan individu terbaik untuk suatu permasalahan telah selesai. Analisisnya menemukan bahwa faktor jumlah kromosom, banyak individu, dan pergantian generasi sangat berpengaruh dalam penggunaan genetik algoritma. Faktor lain yang mempengaruhi genetik individu adalah jenis crossover, penggunaan mutasi, dan proses penyeleksian populasi. Penggunaan faktor-faktor yang beragam tersebut bisa mempengaruhi hasil dari genetik algoritma yang dibuat. Ini ada statistiknya dari generasi generasi ke-93, ke-94, 95, hingga ke 100. Lalu ini ada screenshot kesesuaiannya akan dijelaskan oleh Saudara Naufal Muhammad.
Jadi untuk screenshot kesesuaiannya di sini pertama itu ada di mana kita menggunakan dataset pada BNI. Untuk inisiasi populasinya di sini untuk inisiasi populasinya itu ada ukuran populasi dan ukuran kromosom, di mana populasinya itu terdapat nilai random itu dari 0 sampai 10. Dan untuk dekode kromosomnya yang pertama itu kita ambil ukuran dari populasi dan kromosomnya. Terus ambil jumlah X sama dengan 2, X1 dan X2. Terus membela kromosom individu menjadi X1 dengan X2 dari rumus dan bagian 10 pangkat I. Dari rumus bagian Xmax sama Xmin itu Xmax kurang Xmin dibagi sum 9 kali 10 pangkat I dari 1 sampai N. Terus terus mendapatkan rumus representasi integernya. Untuk nilai yang ada di rumus fitnessnya itu di sini fitness dekode kromosomnya for data ini dekode kromosomnya itu kita ambil dari 1 kali kromosom. Selanjutnya ambil X2 dari kromosom, terus rumus H, C sama dengan angka bebas di atas 1. Terus didapatkan rumus fitnessnya. Untuk selanjutnya crossover. Di crossover ini kita ambil kemungkinan yang terjadi di crossover. Terus lanjut ke random titik potongnya nih. Dari 0 ukuran kromosomnya. Terus kita dapat tukar kromosom dengan potongan titik potong. Terus untuk populasi fitnessnya di sini ada pertama kita ambil indeks individu dengan fitness terbaik. Yang kedua ambil individu berdasarkan indeks yang diambil. Maka yang di mainnya di sini kita dapat individu dengan fitness terbaik itu 9,855,498 dengan nilai X1 dan X2. Di sini kita dapat bilangan real 1,9957998. Untuk nilai X2-nya 0,099709997. Untuk base value predictnya kita dapat min 2 017 19 72 15004921. Yang ketiga, untuk nilai parameter GA-nya akan dijelaskan Saudara Diandra. Belum ini slide. Slide-nya belum. Ya, untuk nilai parameter GA, parameter algoritma genetika dalam program yang pertama operator seleksi. Seleksi memegang peranan yang penting dalam keberhasilan algoritma genetika, yaitu memilih kromosom-kromosom dalam populasi sehingga didapatkan kromosom terbaik yang mempunyai peluang lebih besar untuk mempertahankan hidup dan melakukan perkembangbiakan. Sebaiknya kromosom yang kurang baik akan
akan hilang disebabkan peluangnya lebih kecil. Seleksi yang dilakukan adalah seleksi Roder-Reulit. Seleksi ini menggunakan fitness skala dalam memilih kromosom dari populasi. Untuk menghitung fitness skala dari suatu kromosom, maka perlu diketahui terlebih dahulu jumlah seluruh fitness dalam populasi. Prosedur seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hitung total fitness yang bisa diketahui rumusnya adalah jumlah keseluruhan dari FK, K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai pop size di mana FK sama dengan fitness. Yang kedua adalah hitung fitness relatif PK tiap kromosom total fitness FPKK. Lalu yang ketiga adalah hitung fitness kumulatif QK untuk setiap kromosom Q sama dengan P QK sama dengan UK min 1 plus PK K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai pop size. Lalu pilih induk yang akan menjadi kandidat untuk di crossover dengan cara 1. A. Bangkitkan bilangan random R antara 0 dan 1. Lalu yang kedua, jika QK kurang dari R dan QK plus 1 lebih dari sama dengan R, maka pilihlah kromosom ke K plus 1 sebagai kandidat induk. Lalu ada operator crossover atau disebut perkawinan silang. Fungsi ini bertujuan untuk mempersilangkan dua buah kromosom sehingga menghasilkan kromosom-kromosom baru yang membawa karakter atau gen yang berbeda. Proses ini dilakukan berkali-kali dalam populasi. Kromosom yang akan dipersilangkan ditentukan secara acak. Prosedur persilangan satu titik sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jumlah populasi yang akan mengalami persilangan berdasarkan PC. Lalu yang kedua, pilih dua kromosom sebagai induk, yaitu P1 dan P2. Lalu yang ketiga, tentukan posisi crossover dengan cara membangkitkan bilangan acak dengan batasan 1 sampai panjang kromosom dikurangi 1. Misalnya didapatkan posisi crossover adalah 143, maka kromosom induk akan dipotong mulai gen ke-1 sampai gen ke-143, kemudian potongan gen tersebut saling ditukarkan antara induk. Lalu di bawah ini bisa Anda lihat adalah output dari pemrograman algoritma GA. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Lalu penelitian dari algoritma GA ini mengoptimisasi peramalan saham pada BNI dan juga algoritma ini sangat cocok diterapkan karena ruang solusi yang banyak. Nah, di sini bisa dilihat dataset dari program kami. Lalu saya kembalikan ke Meiza. Oke, mungkin sekian dari presentasi kita hari ini. Bisa kita tutup. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.